Selamat pagi, selamat berjumpa Bapak Ibu sekalian yang kekasih dalam Tuhan. Selamat bersekutu untuk pagi hari ini. Kami menyambut dengan penuh sukacita bagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Tuhan yang boleh datang dalam ibadah saat ini, khususnya yang baru pertama kali hadir dalam persekutuan ibadah ini, baik yang hadir di gereja maupun yang beribadah secara virtual. Kristus Kepala Gereja telah memanggil kita semua dari berbagai latar belakang keluarga dan kehidupan kita masing-masing untuk datang memenuhi panggilan Tuhan untuk menyembah, memuji dan memuliakan namanya. Dia berkenan mengutus hambanya Ibu Pendeta Yusmaliani Gualangi sebagai pelayan firman di tengah-tengah persekutuan kita pada saat ini. Kita awali dengan memuji Tuhan. Dari Kidung Jemaat kita bangkit berdiri. Kidung Jemaat 5 ayat 1 dan 3, Tuhan Allah namamu. Yang dikasihi Tuhan, pertolongan kita dalam ibadah pada minggu hari yang kudus ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Jemaat dipersilahkan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji syukur oleh karena anugerahnya yang telah memanggil kita semua untuk bersekutu bersama di hadapan hadiratnya pada hari ini. Tanpa persaudaraan tidak mungkin ada persekutuan. Dengan persaudaraan yang dilandasi oleh kasih Kristus, kita bisa melayani bersama dan terhubung satu sama lain hingga kini, di sini dan dimanapun kita berada. Itulah kekuatan dan ciri hidup kita sebagai gereja Tuhan. Sebagaimana yang disaksikan di dalam Mazmur 133 ayat 1-3, baik kita baca secara berbalasan. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Untuk itu saudara sekalian, mari bersukacita kita bersama menyanyikan pujian ini kepada Tuhan. Serikat persaudaraan berdirilah teguh.
Marilah kita berdiri. Dengar hukum sebagai hukum yang bagi kehidupan kita dengan Tuhan dan sesama. Yang kita ambil dari Matius 22 ayat 37 saya sampai 40. Kita akan baca secara berbalas-balasan. Jawab Yesus kepadanya, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kita respon dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 305 ayat 1, 3, dan 4. Ku mengasihi Yesus Tuhanku. Duduk kembali. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, betapa kami mengaku bahwa kami adalah manusia berdosa yang cenderung mementingkan diri sendiri, memaksakan kehendak kami sendiri sehingga mengorbankan orang lain. Kami lebih sering minta untuk dihormati daripada menghormati. Ya Bapa, ampunilah kami atas keangkuhan dan ya Kristus. Wujudkan panggilan-Mu. Tuhan kasihanilah, Kristus kasihanilah. Kudus, betapa dengan mengikuti dan dengan kelompok, mementingkan kelompok kami sendiri
terhadap misi kudus-Mu untuk Tuhan kasihanilah, Kristus kasihanilah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sedalam-dalamnya kita terpuruk dalam kungkungan dosa dan terhempas tanpa arti dalam kehidupan ini. Percayalah bahwa Allah dalam Kristus Yesus tetap mengelurkan tangan kasih-Nya untuk menggapai kita. Sejauh-jauhnya kita lari dari hadapan Allah dan terbenam dalam lumpur dosa, segala upaya tak kunjung membawa kita kepada jalan keselamatan. Namun hanya kasih Allah dalam Kristus Yesus yang mampu mengangkat kita dari ujung kebinasaan. Jemaat yang terkasih, siapakah kita sehingga Ia mengingat kita? Buka hatimu dan bertobatlah. Dengarkanlah berita pengampunannya sebagaimana yang tertulis dalam Roma pasal 6 ayat 22 sampai 23 demikian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara-saudaraku, karena itu mari dengan penuh sukacita kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan anugerahnya kepada kita melalui pujian. Telah kutemukan dasar kuat tempat berpaut jangkarku. Saudara-saudaraku, saat ini kita akan menikmati persekutuan dengan Tuhan melalui sabdanya. Dan karena itu mari kita rendahkan diri untuk bertemu dengan Dia di dalam firman-Nya. Marilah kita berdoa. Kami mengagungkan dan memuliakan Dikau ya Tuhan. Kami masuk hadirat-Mu bersembah sujud di hadapan-Mu pada kesempatan ini. Sebab anugerah Tuhan yang selalu cukup menjangkau, memelihara, dan nyata sungguh dalam hidup kami. Pagi ini kalau kami duduk bersama di hadapan-Mu Bapa, karena Tuhan yang sudah memanggil kami. Tuhan yang sudah menggerakkan dalam batin kami dan memberi kami kerinduan untuk menikmati persekutuan pada hari ini. Dan sekarang kami ada di hadapan-Mu ya Tuhan dengan berbagai macam latar belakang hidup kami. Kami rindu Dikau berbicara kepada kami. Melengkapi kami melalui sabda-Mu
Agar firman-Mu yang kami baca pada pagi ini memberikan kekuatan baru bagi kami dan melengkapi kami untuk mengiring Tuhan sebagaimana kehendak-Mu. Karena itu ya Tuhan, kami serahkan hati kami dalam tangan-Mu, dan dalam segala kerinduan kami siap menanti sabda-Mu. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa, amin. Bagian firman Tuhan yang akan menjadi landasan ibadah kita pada saat ini terambil dari Mazmur pasal 50 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-15. Mazmur 50 ayat 7 sampai ayat yang ke-15. Dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman hai Israel. Aku hendak bersaksi terhadap kamu, akulah Allah Allahmu. Bukan karena korban sembelihanmu aku menghukum engkau. Bukankah korban bakaranmu tetap ada di hadapanku? Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu. Sebab punya akulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara, dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punya akulah dunia dan segala isinya. Daging lembu jantanku aku makan, atau darah kambing jantankah aku, daging lembu jantankah aku makan, atau darah kambing jantankah aku minum? Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang ataupun malam. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sejauh mana kita memahami dengan benar tentang persembahan bagi Tuhan? Hari ini saudara sekalian, kita sudah melihat ada 2 kantong persembahan. Salah satu bagian dari persembahan yang kita bawa kepada Tuhan setiap kali kita beribadah. Dari tadi kita bernyanyi mulai dari awal, persembahan puji-pujian. Tetapi juga ada persembahan hati, jiwa, dan pikiran. Kalau Bapak Ibu mendengar saya tadi berdoa, kami serahkan tubuh, jiwa, pikiran kami kepadamu. Semua ritual yang kita buat dari awal kita mulai kebaktian ini saudara sekalian, nanti sampai kita pulang nanti, semua adalah bagian dari persembahan kepada Tuhan. Pertanyaan saya adalah, sejauh mana kita tahu arti dan makna yang kita lakukan itu? Kalau kita yang lahir dalam keluarga Kristen, saya tahu kita sebagian besar, begitu kita buka mata kita waktu kecil, kita sudah beragama Kristen, betul? Nah, jadi berapa lama kita beribadah? Sudah berapa banyak persembahan yang sudah kita berikan kepada Tuhan? Dan mengapa kita mau melakukannya? Mengapa kita mau memberikannya? Alasannya apa? Saudara, ini yang harus dengan serius kita gumuli. Karena ternyata kita bisa beribadah, kita bisa berbakti, kita bisa bernyanyi. Kita katakan sedang menyembah Tuhan. Tapi ternyata tidak selalu yang demikian sungguh-sungguh menyembah Tuhan.
Ternyata tidak selalu demikian kita bernyanyi bagi Tuhan. Sekalipun itu lagu yang berbunyi, aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hatiku, sampai geleng-geleng kepala saking menikmatinya. Tapi apa benar hati itu datang pada Tuhan? Kalau Bapak Ibu membaca dan mengingat kembali, dan berkali-kali saya mengucapkan ayat ini. Yesaya 29 ayat 13. Di sana Tuhan marah kepada orang Israel. Karena bangsa ini datang dengan mulutnya menyembah aku, tapi hatinya tidak datang kepada aku. Kemudian ayat 14 selanjutnya adalah hukuman yang Tuhan sediakan bagi umat-umat yang sedemikian. Dalam Yesaya pasal 1. Dijelaskan bangsa ini datang menyembah aku, bahkan mengangkat hatinya kepada aku, berseru-seru di tengah kerumunan orang atau bahkan di tengah-tengah persimpangan jalan. Aku tak mengenal mereka. Ibadah itu bukan untuk aku. Dan sekali lagi saudara sekalian, dalam Mazmur pasal 50 yang kita baca, itulah yang sedang Tuhan soroti melalui pemazmur Asaf. Ia menyampaikan mazmur ini kepada orang Israel, kepada orang yang beragama, kepada orang yang setia mengikuti aturan-aturan agama. Dimulai dari ayat 1 sampai ayat yang keseluruhan ayat di dalam pasal 50. Tapi pagi ini kita memberikan fokus perhatian mulai dari ayat 7 sampai ayat 15 yang tadi sudah dibacakan oleh Pak Penatua bagi kita. Mazmur ini adalah teguran Tuhan melalui nabinya. Kepada siapa? Kepada umatnya. Dengar ayat 7 tadi. Dengarlah hai umatku. Berarti bukan orang yang tidak beragama ya. Bukan agama yang lain. Agama milik kepunyaan Tuhan, termasuk kita. Aku hendak berfirman, hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Allah, Allahmu. Itu 2 kali disebut ya. Sayang sekali biasanya di ayat-ayatnya pun ditayang. Tapi hari ini tidak. Coba kalau kita memperhatikan ayat yang tadi kita baca. Akulah Allah, Allahmu. Firman ini datang kepada orang yang sudah sejak dari kecil mengenal nama Allah. Menyebutnya dan memanggilnya. Tapi kenapa Tuhan memulai dengan kata, aku Tuhan, aku Allahmu. Dengan serius Tuhan sedang berbicara kepada umat Tuhan yang hanya beribadah secara formalitas. Tuhan berbicara dan berfirman hanya kepada manusia-manusia yang melakukan aktivitas agamanya tapi hanya di luar. Dan jelas Tuhan menuduh, Tuhan mengkritik. Karena Tuhan tidak menyukai orang yang sedang beribadah, tanda kutip, tapi itu hanya formalitas. Sama dengan kalau saya katakan hanya karena disuruh atau hanya karena kebiasaan, seperti dalam Yesaya pasal 29 ayat 13. Pada waktu ia berjalan ke rumah Tuhan, pada waktu dia membawa persembahan, pada waktu dia bernyanyi, kepada siapa itu dilakukan? Ya, saya mengambil contoh, kemarin baru saja terjadi. Nah, ada Mardi dan keluarga di sini. Di sana kan acara lamaran ceritanya. Nah, saya lupa bahwa itu, dan saya memang tidak tahu kalau akan ada ibadah formal. Dan memang kalau ada ibadah formal itu selalu ada ungkapan tanda, nanti kita akan bahas, ada persembahan. Kami semua ada yang di sini yang hadir angkat tangan sama seperti saya. Dompet saya di mobil. Saya bawa sapa saya lupa isi dompetku di dalam. Waduh, mau persembahan. Oke, tapi bukan hanya saya sih, ibu-ibu di depanku juga kasak-kusuk. Saya tahu kami punya kasus yang sama. Lalu kemudian, waduh, saya lupa bawa dompet. Ibu di sampingku membuka dompetnya. Oke,
Aku pinjam ya, ya aku ambil uangnya, tidak usah saya sebut ini. Pinjamnya iya. Nah, mereka duluan pulang, saya karena acara pendidikan lagi kemarin sore saya nggak pulang, jadi mereka ikut mobil lain, tidak ikut di mobil saya begitu. Lalu Kak minta tolong nomor rekeningnya karena itu tadi persembahan ku pinjam. Dia bilang, oh enggak usah, itu kan buat Tuhan. Iya, emang itu buat Tuhan. Tapi namanya persembahan itu harus dari saya. Karena saya yang mau memberi persembahan, bukan Anda, kan begitu. Dia enggak mau sampai sekarang, tapi saya harus lunasi. Karena mana ada, dia yang kalau uangnya dia berarti dia yang persembahan, bukan saya toh. Kalau saya bilang, oh enggak apa-apa, kan sama saja. Ya, kalau begitu bukan korban yang keluar dari diriku, yang persembahan siapa? Berarti kalau dia yang persembahan, ya apa gunanya nih saya angkat tanganku masuk ke kantong persembahan? Supaya majelis yang lewat kantong, saya tidak malu-malu toh. Ini pendeta benar-benar deh, masuk persembahan masa tidak bawa persembahan. Ya toh? Siapa yang lihat isi hatiku? Ya kan? Siapa yang lihat? Aduh, saya tidak tahu ini mau persembahan mana. Lewat kantong persembahan, baru buka dompet, dipilih. Pilih yang mana Bapak Ibu? Yang paling kecil kah, yang paling sedang kah, atau yang paling banyak? Enggak usah dijawab. Okay. Tapi semua perilaku ini mempengaruhi kita. Kalau kita tahu apa makna, apa maksud, apa tujuan dilakukan semua ini. Oke? Okay? Nah, karena itulah Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Tuhan tahu hati umat yang sedang beribadah pada waktu itu. Dia ngomong, aku Tuhanmu. Mengapa Tuhan menuduh mereka? Karena ternyata umat Tuhan itu tahu bahwa mereka harus datang menghadap Tuhan. Tapi pada waktu mereka masuk kepada Tuhan, bukan Tuhan Allah yang dimuliakan, bukan Tuhan Allah yang ditinggikan, bukan Tuhan Allah yang mereka sembah. Maka Tuhan bilang, aku Tuhanmu, punya akulah segala-galanya. Masa aku harus minta kepadamu? Ini saya baca dengan cepat lagi saudara sekalian. Bukan karena korban sembelihanmu aku menghukum engkau. Bukan korban bakaranmu tetap ada di hadapanku. Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu. Atau kambing jantan dari kandangmu. Sebab punyakulah segala binatang hutan. Dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Jika aku lapar tidak usah kukatakan kepadamu beri aku makan, seolah-olah begitu. Dan selanjutnya, daging lembu jantan ke aku makan atau darah kambing jantan ke aku minum? Pertanyaan di situ. Tuhan sedang mengoreksi umat-umatnya yang sedang beribadah kepada Tuhan. Sebab ternyata umat-umat Tuhan di masa itu, mereka pikir kalau mereka sudah memberikan persembahan cukup sudah. Mereka memberikan itu karena dikasih ke Tuhan. Menjogok Tuhan. Saya kasih banyak-banyak, supaya dikasih juga kembalikan banyak-banyak. Bukan persembahan namanya. Kalau kita memberi berharap untuk dikembalikan Tuhan. Bukan itu maksud persembahan. Nanti kita lihat apa maksudnya. Tuhan mengoreksi karena ternyata manusia lebih cenderung mementingkan apa yang dilihat orang, apa kata orang daripada apa yang dilihat Tuhan yang berkuasa itu. Tuhan tidak pernah meminta kita untuk memberikan semuanya itu. Bukan itu maksudnya. Nah, kalau demikian Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan melihat motif, maksud, niat hati kita. Yang terselubung di dalam, yang tidak dilihat oleh manusia. Itulah yang Tuhan sedang koreksi. Lalu di pasal 1 kitab Yesaya itu dia bilang, untuk apa korban-korbanmu itu? Aku jemuh, aku payah menanggungnya. Aku sakit hati melihatnya. Motif. Mengapa kita melakukan semua itu? Itulah yang menjadi penting. Dan karena itu saudara sekalian, paling tidak ada 3 hal yang ditekankan Tuhan dalam bacaan ini. Kalau demikian bagaimana kita memberi persembahan? Kalau demikian bagaimana kita beribadah? Kalau demikian bagaimana kita melakukan
tanggung jawab kita sebagai umat yang dikasihi oleh Tuhan. Yang pertama saudara sekalian, ayat 14-15. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah. Yang dinantikan Tuhan itu adalah persembahan syukur kita. Ucapan terima kasih kita. Kalaupun kita nanti merogoh dompet tas kantong kita, kemudian kita kasih ke dalam kantong persembahan, itu hanyalah wujud ucapan syukur. Wujud artinya tanda. Apa yang tidak terlihat di dalam, kita wujudkan, kita nyatakan melalui salah satu bentuk persembahan. Jadi apa yang di dalam ini kita sedang ungkapkan melalui kantong persembahan. Maka jangan heran ibadah Kristiani itu salah satu akta ibadahnya adalah persembahan syukur. Karena itu penting di hadapan Tuhan. Penting. Karena ibadah sejati itu keluar dari hati yang bersyukur. Tidak ada ibadah yang sejati kepada Tuhan, yang sampai kepada Tuhan kalau tidak melalui hati yang bersyukur. Itu. Lalu kenapa orang Kristen selalu datang tiap minggu ke gerejanya? Mengapa kita duduk di sekarang ini? Puji Tuhan tidak ada absen di gereja, tapi kami dulu waktu mahasiswa, waktu di mahasiswa itu ada 4 baris. Tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4. Nah, salah satu cara untuk mendisiplin mahasiswa untuk beribadah setiap hari di chapel kami itu absen harus jalan. Mulai dari depan sampai ke belakang. Tapi itu mahasiswa, itu kepentingan akademik. Untuk melatih mahasiswa supaya rajin beribadah. Ya toh? Gereja kan tidak penting. Ya kan? Karena gereja adalah kumpulan orang-orang yang tahu datang bersyukur. Tahu berterima kasih. Tahu memberi korban syukur. Korban. Korban itu artinya sesuatu yang menderita. Korban itu adalah sesuatu yang harus keluar dari diri kita. Korban itu adalah sesuatu yang terasa. Jadi perjalanan dari rumah kita yang jauh ke sini, saudara, bagi saya itu adalah korban. Itu. Kenapa kita tidak pilih ibadah dekat rumah saja? Nah, hari ini tidak ada live streaming. Walaupun rekamannya ini kita akan kirim ke YouTube nanti. Minggu depan baru, tidak ada juga ya. Keputusan majelis kita pelan-pelan supaya kita semua sekarang ke gereja memberikan korban penyembahan kepada Tuhan. Jauh toh? Ya harus keluar uang lagi lebih banyak. Ya kan? Harus keluar tenaga lebih banyak. Harus menggunakan waktu lebih banyak. Kalau di rumah kan enak kita ya. Jam 10 ibadah, setengah 10 bangun bisa ibadah. Sekarang kan enggak, kalau harus ke Tomang. Ya tergantung dari berapa jauhnya. Kalau kami dari rumah kurang lebih 40-an lah ya Pak ya. Dari Cibinong. 40 kilometer. Tapi puji Tuhan. Sebagai korban bagi Tuhan. Kalau Bapak Ibu mengatakan saya melayani Tuhan dengan berkorban. Terasa enggak persembahan itu? Kalau hanya sisa-sisanya. Itu bukan korban. Karena persembahan adalah ungkapan hati yang melimpah rasa terima kasih. Melimpah rasa syukur kepada Tuhan yang begitu mengasihi. Maka tidak ada hitung untung rugi sebenarnya. Karena kerinduan kita mau memberi penyembahan kepada Tuhan. Korban persembahan syukur. Bisa melalui uang. Bisa diwujudkan melalui tenaga kita, bisa melalui waktu kita, bisa melalui kelelahan, kecapean kita semuanya. Wah, kalau saya dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam, sampai di rumah setelah pelayanan, memang fisik ini capek. Tapi setelah saya duduk, Tuhan terima kasih sepanjang hari ini perjalanan kemana dan kepergi itu Tuhan sudah sertai. Terima kasih. Pagi tadi kami berangkat, sebelum naik mobil kami bilang, ayo kita beberapa saudara-saudara yang berkumpul, yuk kita doa dulu. Ada kelegaan. Kami akan pergi memberikan persembahan kepada Tuhan. Ungkapan syukur. Dengan ini saudara sekalian mau tak mau kita harus mengoreksi batin kita setiap kali kita akan beribadah.
Mengapa kita harus beribadah? Untuk apa? Enggak ada paksaan sungguh. Enggak akan ada absen. Orang ngomong apapun enggak peduli. Yang penting Tuhan tahu niat saya, motivasi saya melakukan semuanya ini. Kalau kepada orang yang sudah memberikan sesuatu kepada kita, kita pasti ucapkan terima kasih. Atau paling tidak berikan sesuatu. Sayalah orang yang paling banyak menerima ungkapan terima kasih dari semua jemaat yang kulayani. Orang-orang yang mengasihi saya. Kalau kepada orang kita bisa ucapkan terima kasih. Bagaimana kita mengungkapkan terima kasih kita kepada Tuhan? Yang Tuhan katakan, punyakulah segala sesuatunya. Kalau segala sesuatunya tidak kekurangan kita untuk nikmati, bagaimana kita mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan? Hanya kacang yang lupa kulitnya, ya toh? Kita kenal peribahasa itu dari kecil. Lupa kacang akan kulitnya. Ya karena mereka tidak bernyawa. Kalau manusia seperti apa gunanya? Bedanya kita dengan kacang. Kalau kita memahami konsep persembahan saudara-saudaraku, saya percaya persembahan apapun yang akan kita bawa ke gereja nggak akan ada paksa-paksaan. Puji Tuhan, liturgi GTM Jemaat Jakarta ya begitu-begitu saja. Tapi Bapak Ibu kalau hadir di gereja-gereja kadang-kadang liturgisnya pintar sekali mempengaruhi jemaat, merangsangnya secara emosional. Mari kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan hari ini, gitu kan. Oh, dirangsang gitu kan. Kadang-kadang dengan alunan musik, walaupun itu tidak salah. Satu hari saya mendengar ada orang yang karena terhipnotis dengan cara liturgis mengajak jemaat untuk memberi persembahan. Itu tidak dipersiapkan dari rumah. Sampai suatu waktu dia mengeluarkan cincinnya dan dibawa ke persembahan. Sampai di rumah, aduh kenapa ya, baru sadar. Ya kan ini cincin dibuat bukan untuk dipersembahkan, betul? Enggak ada, ini tanda, ini makna. Tapi kita bisa memberikan persembahan kalau didorong karena emosional. Dan itu bukan persembahan. Persembahan itu adalah tanda ungkapan syukur pada Tuhan. Ya begitu saja liturginya GTM. Ya nanti kita akan ikuti. Tapi kalau kita mengerti mengapa dilakukan, tidak harus dipaksa-paksa untuk memberi. Tapi kita punya kesadaran penting untuk saya mengungkapkan. Jadi makin saya merasakan kasih Tuhan, makin ungkapan syukur saya itu nyata di hadapan Tuhan. Yang pertama, tanda kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Ungkapan syukur kita yang nyata. Yang kedua, ayat 14b. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah. Dan bayarlah nasarmu kepada yang maha tinggi. Bayarlah nasarmu. Bapak Ibu dan saudara sekalian pernah bernasar? Nasar itu apa ya? Itu jarang-jarang kita sebut. Saudara sekalian, kalau Bapak Ibu memeriksa kamus bahasa Indonesia akan ditemukan di sana, nasar adalah janji yang sungguh kepada Tuhan. Itu memang dari bahasa Ibraninya nazar itu janji. Ya. Pada diri sendiri hendak berbuat sesuatu jika itu nasar. Jadi misalnya jika saya akan terpilih, ini pilkada sering sekali orang bernasar. Pilpres sering sekali orang bernasar. Jika saya terpilih, saya akan begini-begini. Sering toh? Dengar ya? Itu nasar menurut Alkitab. Jika saya nanti terpilih sebagai majelis jemaat, saya akan, tidak tahu lah. Karena itu kita mengenal janji-janji. Banyak di gereja. Nasar sebenarnya. Misalnya, apakah jawabmu? Apakah engkau setia? Apa kalau majelis formulirnya bagaimana? Apakah mengaku dan berjanji? Itu di hadapan Tuhan dan jemaatnya, saya mengaku dan berjanji. Nah, peneguhan sidi, peneguhan majelis, peneguhan pelayan-pelayan kategorial, pemberkatan nikah. Nah sebentar lagi Mardi akan berdiri di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Akan mengaku itu. Kemarin ada keluarga kita yang mengaku di hadapan Tuhan dan berjanji.
kalau tahu ini adalah nasar, saya percaya bagi kita orang Kristen selalu sedikit peluang untuk ada perceraian. Nasar dalam gereja, saudara sekalian, adalah nasar yang harus digenapi di hadapan Tuhan. Membayar nasar berarti menggenapi apa yang telah kita janjikan kepada Tuhan. Membayar nasar. Nah, makanya kan pemilihan majelis itu tidak sembarangan. Pemilihan pengurus-pengurus kategorial juga tidak sembarangan. Katekisasi dia harus minimal 1 tahun, selesai 1 buku dan tambahannya. Tidak boleh sembarangan. Pernikahan juga tidak boleh sembarangan. Menjadi pelayan Tuhan tidak boleh sembarangan. Karena itu kita sedang bernasar di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku, berapa banyak nasar yang telah kita ungkapkan, telah kita penuhi di hadapan Tuhan. Kalau demikian kita adalah orang-orang yang menyembah Tuhan dengan benar. Nasar harus dilakukan, tidak kalau ada waktu, tidak kalau saya sempat, tapi harus diberikan sepenuh hati. Kan dengan sepenuh hati kita berkata kepada Tuhan. Dan Tuhan selalu menuntut nasar harus dibayar. Pembunuhan yang pertama terjadi di Alkitab dalam sejarah umat manusia adalah karena persoalan penyembahan. Kain dan Habel. Habel memberi persembahannya kepada Tuhan. Dan Tuhan menerima dengan sukacita. Sementara Kain ditolak persembahannya. Dari situ muncul banyak dosa. Ia iri hati. Karena persembahannya dia diterima, saya tidak. Pembunuhan terjadi bukan? Hanya karena persembahan, saudara sekalian. Banyak dosa muncul. Ketika kita tidak setia melaksanakan apa yang kita janjikan di hadapan Tuhan. Karena Allah setia, maka Ia menuntut kita setia. Karena Ia setia memberkati kita, maka Ia juga minta kita harus setia di hadapan Tuhan. Ini bukan sesuatu yang kita bisa pilih, tidak mutlak. Tuhan menuntut kita setia kepada perjanjiannya, kepada covenant kita dengan Allah sebagai umatnya. Perjanjian yang pertama yang diikat oleh Allah dengan umatnya adalah, aku akan menjadi Allahmu. Dan engkau harus menjadi umatku. Itu kontrak, covenant Allah dengan umatnya. Dan karena itu, Ia akan menghukum orang yang tidak setia. Dan memberkati orang yang setia. Itu saja kuncinya. Maka dia bilang, bukan karena persembahanmu aku menghukum engkau. Bayarlah nasarmu. Artinya, mari kita belajar hidup setia dengan apa yang kita katakan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, seandainya kita mengerti semua tugas dan panggilan kita, dan kita sadar bahwa kita sudah mengikat itu. Sejak kita dibaptis, sebenarnya sudah ada covenant, sudah ada perjanjian antara umat Tuhan dengan Allahnya. Setelah kita dibaptisi, sudah ada ikatan perjanjian kita dengan Tuhan. Maka perlu diteguhkan sekali lagi dengan peneguhan setiap pribadi. Di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Saya percaya Yesus adalah Tuhan. Saya percaya Alkitab adalah firman Allah. Saya percaya dan saya akan mengaku menjadi warga jemaat yang baik. Itu 3 intinya pengakuan kita. Itu nasar yang telah kita ucapkan. Sampai hari ini setiakah kita menjadi umatnya di hadapan Tuhan? Itulah wujud orang yang memberi persembahan kepada Tuhan. Yang terakhir, saudara sekalian. Ayat yang ke-15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau. Dan engkau akan memuliakan aku. Ayat ini sering sekali saya bacakan kepada mereka yang sakit atau mereka yang sedang bergumul. Berserulah kepadaku. Berserulah kepadaku. Aku akan menjawab engkau dalam kesesakan. Kepada siapa kita harus lari pada waktu kita menghadapi pergumulan hidup ini? Tuhan sudah menentukan harus lari kepada Dia. Bolehkah kita ke dokter? Boleh. Bolehkah kita ke pendeta? Boleh. Bolehkah kita minta kepada saudara-saudara seiman kita untuk mendoakan kita? Boleh. Tapi sekali lagi hati kita diminta oleh Tuhan secara pribadi. Nah, penting. Waktu misalnya pendeta datang mendoakan kita. Waktu pendeta berdoa kita aminkan. Hati kita sedang dihantar kepada Tuhan.
Dan hati kita betul-betul menikmati hadirat Tuhan di dalam doa itu. Itu yang betul. Percuma siapapun datang, malaikat datang berdoa kepada kita. Tapi kalau kita nggak ikut doanya, kita nggak mengaminkan apa yang dikatakannya, jiwa kita tidak datang kepadanya, walaupun kepala kita bisa tunduk. Ya apa artinya? Kita mengaminkan, kita menerima, kita percaya doa-doa yang dipanjatkan kepada Tuhan. Apalagi kalau kita secara pribadi bisa berseru kepadanya di dalam kesesakan kita. Dan janjinya, aku akan meluputkan engkau. Aku akan meluputkan. Kalau Allah berjanji, saudara sekalian, pasti ya manusia saja yang kadang-kadang berjanji tapi enggak ditepati. Tapi kalau Tuhan mau percaya, ya percaya harus. Karena Allah kita adalah Allah yang setia. Aku akan meluputkan engkau. Karena Allah selalu merindukan. Dalam segala situasi kita menjalin hubungan yang akrab dengan Dia. Dia hanya mau, Dia hanya merindukan. Dalam segala susah. Kalau orang bersuka cita gampang datang pada Tuhan. Tapi bagaimana kalau ia nyesak, sakit, menderita, sakit hati? Apakah dia bisa datang kepada Tuhan? Kadang persoalannya dilihat lebih besar daripada Tuhan. Yang di pikirannya, yang di hatinya, yang semua. Aduh Tuhan, kenapa berat sekali ini pergumulan, bla bla bla. Kenapa Tuhan? Kemarin saya nonton video ada seorang anak yang 12 tahun tenggelam gara-gara ada satu jemaat yang ke air terjun Liawan di Sumarorong. Saat acara orang tuanya itu, anak ini turun ke, saya sudah pernah satu kali ke dalam. Nah ternyata anak itu turun dan itu sudah sering kali makan korban. Anak itu sudah diangkat dari dalam air terjun itu. Jadi air terjun yang ke bawah, jadi mungkin begini di bawah, dia tidak bisa naik karena dia dibawa ketarik ke dalam air terus ada turun dari atas sehingga dia susah keluar. Akhirnya ditemukan. Tapi saya memperhatikan apa jeritan orang tuanya pada waktu anak ini diangkat. Nontonlah di Facebook, saya lihat itu. Oh Tuhan Yesus kembalikan anakku. Oh Tuhan Yesus kembalikan anakku. Walaupun itu perkataan yang ya Tuhan saja mau kalau dia mau. Tapi bagi saya di tengah-tengah kesesakannya dia mengingat Tuhan. Tapi di situlah dia akan menerima penghiburan. Tuhan tahu, walaupun kadang-kadang bahasa kita mengingat dia sudah tidak make sense, tidak masuk akal. Tapi Tuhan tahu kok maksudnya kita menghadap dia. Dan saya tahu Tuhan terima doanya. Tuhan Yesus kembalikan anakku, Tuhan Yesus kembalikan, terus-terus. Tapi paling tidak saya menghargai bahwa orang ini mengaku yang punya nyawa anaknya adalah Tuhan Yesus. Tuhan yang ambil toh, karena dia kata Tuhan Yesus kembalikan anakku. Berarti Tuhan Yesus yang ambil nyawanya. Bagi saya itu ungkapan yang luar biasa dalam kesesakannya. Walaupun Tuhan tidak akan menghidupkan anaknya, tapi Tuhan akan menyatakan dirinya dalam cara yang lain. Tuhan akan sertai dengan kemurahannya yang lebih daripada apa yang dipikirkan. Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Untuk apa saudara sekalian? Kalimat terakhir dikatakan, dan engkau akan memuliakan aku. Apapun hasil dari segala seruan kita kepada Tuhan, pada akhirnya akan selalu ada pujian kepada Tuhan. Engkau akan memuliakan aku. Jadi walaupun yang kita serukan tidak terjadi seperti yang kita mau, tapi pada akhirnya roh akan bekerja. Sehingga kita mampu mengatakan kepada Tuhan terima kasih. Kami bersyukur, kami menyembah Tuhan. Kami memuliakan Engkau dalam peristiwa ini. Wah, itu bahasa roh yang tak mungkin kita bisa katakan dengan kemanusiaan kita. Bisakah orang Kristen kehilangan orang yang dikasihnya bersyukur kepada Tuhan? Saya rasa sulit, tapi lewat proses waktu Tuhan akan berbicara. Dan kemudian Ia akan memuliakan dia. Tuhan menjawab doa kita karena Ia mau kita tidak akan memuliakan diri kita. Dia meminta supaya kita memuliakan Dia. Jadi ketika segala sesuatu terjadi seperti yang kita doakan, kembalikah kita kepada Tuhan. Ingat Yesus sudah memberikan ketajaman pikiran ini dengan mengambil contoh.
Ada 10 orang kusta yang pernah disembuhkan. Setelah 10 orang itu sembuh, 9 orangnya pergi dengan sukacita karena kesembuhannya. Hanya 1 yang datang kepadanya untuk mengucap syukur. Lalu Tuhan bilang, kemanakah yang 9 orang itu? Saudara, semoga kita adalah orang yang 1 orang itu. Bukan ada di kategori 9 itu. Yang selalu tahu untuk bersyukur kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan. Mari kita memperbaiki ibadah kita kepada Tuhan. Mari kita memperbaiki persembahan kita. Saya memohon kepada Tuhan supaya gereja Toraja Babasa Jemaat Jakarta semakin hari semakin menjadi penyembah-penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Hari ini kita dipimpin dalam tema ini. Memberikan persembahan sebagai ungkapan iman kita. Karena itu saudara sekalian, mari kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita menjadikan ibadah ini sebagai ibadah yang sejati. Memberikan korban syukur kita dalam segala hal. Membayar setiap nasar kita. Dan berseru di dalam segala kesesakan kita. Supaya pada akhirnya kita memuliakan Tuhan. Selamat hari Minggu Bapak Ibu dan Saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman ini. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh, kita renungkan firman yang telah kita terima ini. Telah kita renungkan. Mari saudaraku resapkan firman ini dalam masing-masing kita. Setiap orang dengan sungguh mengucapkan terima kasih pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan. Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia. Marilah kita bersama-sama katakan kepada Tuhan, kuatkan saya supaya setiap nasarku saya bisa bayar tepat pada waktunya. Mari setiap orang berdoa, kuatkanlah kami supaya kami berseru dalam masa-masa kesesakan ini. Bapa Surgawi, dengarkanlah isi hati umat-umatmu ini sebagai respon mereka terhadap sabdamu. Kami hanya mau mengatakan terima kasih kepadamu karena Engkau Allah kami adalah Allah yang setia. Maka kuatkanlah kami juga menjadi umatmu yang setia. Karena kami ingin menikmati segala yang baik yang Engkau janjikan kepada kami anak-anakmu yang mengasihi Engkau. Kuatkanlah kami supaya kami dapat mengingat setiap nasar kami. Dan kami membayarnya tepat pada waktunya. Ingatkanlah kami ya Tuhan. Bahwa dalam kesesakan kami, ketika kami berseru, Engkau menjawab kami. Kami lari kepadamu dalam setiap hal dari hidup ini. Karena kami ingin memuliakan Engkau. Berkati setiap telinga umat-umatmu yang sudah menerima firman-Mu ini. Supaya mereka makin dewasa di dalam Tuhan. Memberikan hidup, penyembahan yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengundang untuk kita bangkit berdiri. Dalam persekutuan dengan orang-orang percaya di segala tempat dan di sepanjang zaman, bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman kita secara responsorial. Apakah kita percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi? Aku percaya. Apakah kita percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita? Aku percaya. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Aku percaya.
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Aku percaya. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Aku percaya. Akan datang dari sana yang hidup dan yang mati. Aku percaya. Percaya kepada Roh Kudus. Aku percaya. Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Aku percaya. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudaraku, mari kita satukan hati kita untuk masuk di dalam hadirat Tuhan untuk membawa doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sekali lagi datang kepadamu, bersyukur dan berterima kasih. Sebab Engkau adalah Allah yang memelihara hidup kami dalam kesetiaan. Hari ini di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, umat-umat-Mu ini datang, membawa segenap kehidupan mereka, membawa segenap syukur di hati mereka, menyadari bahwa Engkau sungguh baik. Engkau yang sudah melakukan banyak kebaikan dalam hidup kami. Sepanjang minggu ini Tuhan sudah pelihara kami dengan berbagai-bagai kegiatan yang telah kami lakukan. Kami bersyukur Tuhan sudah menuntun dan menyertai kami bersama keluarga kami, bersama umat-umat saudara-saudara seiman kami, sepersekutuan kami. Telah menuntun kami pribadi lepas pribadi dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab kami. Dan pada hari ini ya Tuhan, kami mengucap syukur. Kami akui bahwa semua terjadi karena kemurahan Tuhan. Demikian kami datang untuk mempersembahkan hidup kami selanjutnya dalam tangan-Mu. Dengan percaya bahwa sebagaimana Tuhan setia memelihara hidup kami di masa lampau, demikian jugalah Tuhan tetap sama akan memelihara hidup kami di masa-masa yang akan datang. Bersama saudara-saudara kami bersyukur kepadamu untuk pertambahan usia yang Tuhan lakukan bagi mereka. Kami bersyukur bersama Bapak Seth Gau tanggal 6 Juni yang lalu di Tangerang. Kami bersyukur bersama anak kekasih kami Niken Felicia pada tanggal 9 Juni yang lalu. Dan kami bersyukur bersama saudara kekasih kami Felicia yang juga berulang tahun pada tanggal 11 Juni hari ini. Dan saudara-saudara kami yang lain, siapapun yang kami ingat yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kami bersyukur karena kemurahan Tuhan yang sudah menjaga, kemurahan Tuhan yang sudah menyertai, sehingga mereka semua dapat ditambahkan setahun lagi usia mereka. Kami doakan supaya saat-saat yang akan datang, Engkau yang akan menuntun, memberkati Bapak, saudara-saudara dan anak-anak kami ini di dalam melanjutkan kehidupan mereka. Biarlah kemurahan Tuhan yang sudah dialami di masa lampau membuat mereka dapat bersyukur kepada Tuhan dan juga akan meneruskan penyerahan hidupnya dalam tangan pimpinan-Mu untuk tahun-tahun selanjutnya. Bapa di dalam sorga, kami mau mengucap syukur kepadamu ya Tuhan untuk apa yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini. Bersama dengan keluarga saudara kami Mardi, bersyukur kepada Tuhan oleh karena hari kemarin telah terlaksana satu rencana pribadi dan keluarga dalam melamar kekasihnya yang baru saja kami ikuti bersama. Kami bersyukur bahwa semua acara pelamaran sudah selesai. Dan jika Tuhan berkenan, pada waktunya nanti jemaat Tuhan, keluarga akan mengantarkan Mardi dan kekasihnya masuk hadirat Tuhan untuk menerima pemberkatan kudus nikah gerejawi. Tuhan sendiri akan menyertai segenap persiapan keluarga, persiapan saudara Mardi, supaya semuanya dapat berjalan dengan baik.
Kami bersyukur bersama keluarga Ibu Emi Karihuangan karena cucu kekasih yang sudah menerima pemberkatan nikah kudus gerejawi hari kemarin dan telah melakukan semua acara yang sudah digelar melalui resepsi dan tugas-tugas keluarga. Semua telah diselesaikan dengan baik. Kami doakan supaya keluarga yang baru ini akan berkenan kepada Tuhan, memberikan penyembahan kepada Tuhan secara benar. Kami bersyukur kepada Tuhan oleh karena perjalanan kekasih kami Ibu Marlina Wati akhirnya kembali dari Jepang setelah sepekan ini melaksanakan tugas di luar negeri. Kami bersyukur karena pada akhirnya boleh kembali ke tengah-tengah keluarga dengan baik. Kami bersyukur oleh karena semua tugas-tugas tanggung jawab kami secara pribadi telah kami selesaikan oleh karena penyertaan dan kasih sayang Tuhan. Karena itu ya Tuhan, pada kesempatan ini kami mohon supaya apa yang Tuhan lakukan bagi kami ini menjadi berkat khusus bagi kami untuk membawa kami semakin mencintai Tuhan dan semakin membawa ucapan syukur kami kepada Tuhan. Pada kesempatan ini ya Tuhan, terus menerus kami bergumul dan mendoakan saudara-saudara kami yang membutuhkan pertolongan Tuhan dalam situasi hidup mereka. Terima kasih firman-Mu mengingatkan kami. Berserulah kepadaku dalam masa kesesakan. Dan karena itu Tuhan, dalam kesesakan saudara-saudara kekasih kami ini, kami datang kepadamu Tuhan untuk berseru. Kiranya Engkau sendiri yang akan menyempurnakan kekuatan, kesembuhan, pemulihan kepada hamba-Mu, Bapak Penatua Swingli Panggalo. Hari ini ada di tengah-tengah kami menandakan bahwa Tuhan mendengar doa-doanya dalam kesesakannya. Dan karena itu Tuhan, kami terus berdoa supaya kemurahan-Mu tetap nyata dalam kehidupan hamba-Mu ini. Kami juga terus berseru kepadamu dalam kesesakan ini, menopang kekasih kami Ibu Hana Harsanita yang masih sedang dalam proses pemulihan untuk penyakit yang sedang diderita sekarang ini. Ya Tuhan, biarlah kami berseru kepadamu pada kesempatan ini dan Engkau mendengarnya, Engkau menjawabnya, agar sungguh pada waktunya kekasih kami dan keluarga dan kami semua akan bersuka cita memuliakan Dikau karena terbukti kesesakan ini Tuhan yang turun tangan di dalamnya. Kami mendoakan juga untuk Bapak Ibu mertua dari Pak Teksan dalam masa tuanya. Kami tahu ia juga sangat merindukan persekutuan di rumah Tuhan seperti ini. Tapi kondisinya yang sangat tidak memungkinkan. Dalam kebutaannya kami mau berdoa. Secara fisik memang tak dapat melihat. Tapi batinnya datang kepadamu. Berseru kepadamu setiap waktu. Agar akhirnya ia dapat memuliakan Tuhan. Bahwa Tuhan selalu memelihara hidupnya. Bapa di dalam sorga, segenap rencana-rencana kami ke depan kami serahkan dalam tangan-Mu. Pelayanan-pelayanan kami sepanjang minggu ini, sebagai majelis jemaat, sebagai pengurus kategorial, biarlah semua pelayanan-pelayanan yang kami akan laksanakan sepanjang minggu ini akan berjalan dengan baik oleh karena pertolongan Tuhan. Kami doakan ibadah-ibadah keluarga yang akan dilaksanakan, baik di keluarga Bapak Johnson Sitorus maupun keluarga Bapak Robinson Paul Tarru, dan juga semua pelayanan-pelayanan kategorial yang akan dilaksanakan PPGTM, PAR, PPGTM, dan juga PKB, biarlah semua dapat berjalan dengan baik oleh karena kemurahan Tuhan. Pada hari Minggu yang akan datang, jika Tuhan berkenan secara khusus, kami akan datang kepadamu bersama umat-Mu untuk membawa ucapan syukur kami atas pertolongan-Mu, menyertai perjalanan jemaat ini pada minggu yang akan datang. Tuhan memberkati supaya umat-umat-Mu datang bersuka cita menikmati hari yang indah saat kami mengingat bagaimana Tuhan mempersekutukan umat-umat-Mu ini untuk menjadi satu rumah rohani dalam persekutuan Gereja Toraja Mamasa Jemaat Jakarta. Sampai di sini Engkau Ebenezer, Engkau yang sudah tetap memberkati jemaat ini. Kami bersyukur kepada Tuhan oleh karena Tuhan sudah memberkati perjalanan Gereja Toraja Mamasa. Hari ini kami memperingati bahwa perjalanan gereja Tuhan GTM dapat terlaksana, dapat berjalan dengan baik sejauh ini hanya karena kemurahan Tuhan. 73 tahun lamanya GTM ada, telah memberkati banyak jiwa, telah memimpin masyarakat Mamasa, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat. Sehingga hari ini umat-umat Tuhan telah terpencar kemana-mana, membawa Injil dalam kehidupan mereka, mengaku percaya kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat.
tanda bahwa Engkau sudah memberkati gereja Toraja Mamasa. Dan kami doakan supaya lembaga ini semakin bisa mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya, melayani umat untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu, memelihara pemberitaan Injil-Mu. Dan karena itu Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu yang melayani, yang Engkau pakai, mulai dari tingkat sinode, klasis sampai ke jemaat-jemaat, para majelis jemaat, para pengurus sinode, pengurus klasis, pengurus jemaat-jemaat, pengurus semua kategorial di tingkat klasis, tingkat jemaat maupun tingkat sinode. Kami serahkan segenap pelayanan ini dalam tangan-Mu. Kami serahkan hamba-hamba-Mu yang melayani ini, supaya kami tetap bersatu hati dengan tangan memuliakan Tuhan dalam panggilan kami masing-masing dimanapun Tuhan menaruh kami. Bapa di dalam sorga, pada kesempatan ini kami terus berdoa. Pada waktunya Tuhan akan menganugerahkan tempat ibadah bagi gereja Toraja Mamasa Jemaat Jakarta. Kami bersyukur bahwa tempat ini Tuhan adakan bagi kami. Kami berterima kasih Tuhan telah memberikannya untuk kami bisa gunakan beribadah kepada Tuhan. Tuhan memberkati pengurus PAUK Tomang supaya mereka juga tetap bersatu hati, memuliakan nama-Mu, meninggikan Engkau melalui setiap program-program pelayanan mereka. Kami doakan saudara kekasih kami Frankie yang melayani Tuhan dengan segenap waktunya yang ada di tempat ini. Tuhan memberkati hidupnya sebagai koster di dalam jemaat ini. Kiranya Tuhan memberkati masa depannya. Tuhan memberkati pelayanannya. Kami tahu pada waktunya, kami pun nanti kalau Tuhan anggap baik, kami akan memiliki gedung yang permanen, tempat yang permanen untuk berdoa bersama-sama, memuliakan nama-Mu dan menikmati pertumbuhan rohani dari dalamnya. Bapa di dalam sorga, akhirnya seluruh pergumulan kehidupan kami taruhkan dalam tangan-Mu. Tak lupa kami juga mendoakan kekasih kami, Bapak keluarga Bapak Octavianus. Oleh karena Tuhan memanggil pulang ke rumah-Mu, ibu mertua yang Ia kasihi, ibunda dari Ibu Alfrida Kariwangan. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati semua keluarga yang berhimpun di sana dalam duka mereka. Tuhan memberikan penghiburan. Dan jika besok almarhumah Ibu Dorcas akan dikebumikan dan akan diantar oleh keluarga ke tempat peristirahatannya yang terakhir secara ragawi, kami doakan supaya pemakaman berjalan dengan baik. Hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian di dalamnya akan diberkati oleh Tuhan. Dan pada waktunya keluarga Pak Octavianus akan kembali ke tengah-tengah jemaat kami, ke tengah-tengah keluarga dengan penuh sukacita oleh karena penghiburan dari Tuhan. Biarlah pada akhirnya kemuliaan kepada Tuhan diberikan, karena penghiburan dari Tuhan akan menguatkan mereka menghadapi duka ini. Bapa Surgawi, dengarlah segala doa kami. Dengarkanlah ucapan syukur kami ini yang kami panjatkan kepadamu di dalam dan demi nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami untuk berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan sambil mengingat firman Tuhan di Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sementara persembahan dikumpulkan, kita akan memuji Tuhan dengan menyanyikan pujian KJ 240A bait 1 sampai 3. Datanglah ya sumber rahmat. Datanglah ya sumber
bidal yang sesat untuk membela diriku, dipikulnya salib berat. Tiap hari ku berutang pada kasih abadi, rantailah hatiku curang dengan rahmat tak henti. Ku dipikat pencobaan, meninggalkan kasih-Mu. Inilah hatiku Tuhan, meteraikan bagi-Mu. Mari kita nyanyikan bait pertama, datanglah ya sumber rahmat. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku mada indah di belai surga-Mu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihan-Mu. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kembali kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur atas hari ini Tuhan, atas berkat-Mu, anugerah, sukacita, damai sejahtera yang Engkau berikan bagi kami Tuhan. Bahkan napas kehidupan baru yang Engkau anugerahkan bagi kami. Terima kasih atas semuanya ini Tuhan. Dan juga kami sudah bersyukur, kami boleh memberikan persembahan syukur kami Tuhan pada pagi hari ini. Semuanya karena kasih dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur jemaat-Mu ini, kuduskan sehingga kami boleh pakai di dalam pelayanan kami di tempat ini. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan dalam setiap berkati setiap usaha pekerjaan mereka Tuhan. Biarlah melalui semua itu Tuhan, jemaat-Mu senantiasa mengucap syukur dan berterima kasih karena semuanya asalnya daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi majelis yang mengelola persembahan ini. Berikan hikmat, akal budi sehingga boleh mengelola persembahan ini dengan rasa takut akan Tuhan dan mengelola dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan dan juga untuk jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa syukur kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Penegasan warta jemaat Minggu 11 Juni tahun 2023. Majelis Jemaat menyambut dengan penuh sukacita bagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dapat mengikuti ibadah pada hari ini di Gereja Toraja Mamasa, Jemaat Jakarta. Jika Bapak Ibu saudara berdomisili di Jakarta dan sekitarnya dan rindu mendapat pelayanan dari jemaat ini, maka dapat menghubungi Majelis Jemaat sesudah ibadah ini. Yang kedua, Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Pertama Bapak Seth Gau tanggal 6 Juni. Kedua ya, Niken Felicia 9 Juni. Tuhan Yesus memberkati. Ketiga, ibadah rumah tangga. Mengundang seluruh anggota jemaat untuk menghadiri ibadah rumah tangga bersama keluarga Bapak Johnson Sitorus atau Ibu Dena. Ibadah akan diadakan pada hari ini Minggu 11 Juni tahun 2023 pukul 17.00 WIB secara virtual Zoom. Linknya akan disampaikan kemudian. Kedua, mengundang seluruh anggota jemaat untuk menghadiri ibadah syukuran bersama keluarga Bapak Robinson Paul Taru. Ibadah akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 18 Juni tahun 2023
pukul 16 WIB di rumah keluarga Bapak Robinson, Jalan Wijaya 1, Kompleks Kebayoran View B2. Ibadah syukur ulang tahun Gereja Toraja Mamasa Jakarta, Jemaat Jakarta. Mengundang seluruh jemaat untuk hadir dalam ibadah syukur ulang tahun GTM Jemaat Jakarta ke-12 dalam ibadah Minggu tanggal 18 Juni minggu depan. Pelayanan ibadah Minggu tanggal 18 Juni tahun 2023 dapat dilihat di Warta bagi yang bertugas. Disampaikan kepada seluruh majelis kantoria dan tim IT yang akan bertugas pada minggu berikutnya akan mengikuti persiapan pada Kamis malam pukul 20 WIB secara virtual Zoom. Linknya akan dibagikan kemudian. Bagi jemaat yang mempunyai pokok doa dan ingin didoakan bersama pada ibadah minggu dapat menghubungi majelis jemaat. Laporan keuangan jemaat. Laporan keuangan saldo dapat dilihat di warta yang telah dibagikan. Disampaikan kepada warga jemaat yang rindu menyampaikan persembahannya dapat dikirimkan melalui rekening BRI atas nama Gereja Toraja Mamasa Jemaat Jakarta. Kas Sapras bisa di saldo bisa dilihat di warta, kas diakonia bisa dilihat di warta. Disampaikan kepada warga jemaat yang rindu menyampaikan persembahan diakonia dapat dikirimkan melalui rekening bendahara diakonia BRI terlampir di warta atas nama Domingus Alo Pasau. Warta kategorial. Pertama, Persekutuan Anak dan Remaja Jemaat Jakarta. Ibadah anak sekolah minggu secara onsite dilaksanakan dari gedung gereja sekali dalam sebulan, minggu keempat, pukul 9 WIB. Sedangkan minggu pertama, kedua, ketiga, dan kelima dilaksanakan melalui virtual dan link ibadahnya akan dikirim setiap hari minggu pagi pukul 8. Jika rindu mendapatkan info ibadah anak, mohon menghubungi kakak-kakak pengasuh sekolah minggu. Laporan keuangan PAR dapat dilihat di warta. Kedua, PPR GTM Jemaat Jakarta mengundang seluruh anggota PPR GTM dan BPMJ untuk menghadiri ibadah PPR GTM Jakarta. Ibadah akan diadakan pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 pukul 19 WIB. Ibadah secara virtual Zoom. Laporan keuangan PPR GTM dapat dilihat di warta. Disampaikan kepada seluruh PPR GTM dan warga jemaat yang rindu menyampaikan persembahan dapat dikirimkan melalui rekening BRI Bendahara PPR GTM Jakarta atas nama Christianingrum. Ketiga, PPGTM Jemaat Jakarta. Persekutuan doa PPGTM Jakarta dilaksanakan setiap hari Jumat pukul 19.00 WIB secara virtual Zoom. Mohon kehadiran seluruh kaum muda jemaat. Linknya disampaikan kemudian. Laporan keuangan PPGTM dapat dilihat di warta. Disampaikan kepada seluruh PPGTM dan warga jemaat yang rindu menyampaikan persembahan untuk kas PPGTM dapat dikirimkan melalui rekening BCA Bendahara PPGTM Jemaat Jakarta atas nama Elrana Kerstin. Habis ya. Demikianlah penegasan warta pada hari ini Minggu 11 Juni 2003. Untuk warta selengkapnya dapat dilihat di yang telah dibagikan. Bagi Bapak Ibu saudara-saudara kami ucapkan banyak terima kasih. Tuhan memberkati. Yang telah saudara dengar saat ini
berikanlah persembahan yang sejati kepada Tuhan dengan membawa korban syukur, dengan membayar setiap nasar kita, dan berseru di dalam kesesakan. Untuk itu saudara sekalian, mari bangkit berdiri dan bersama-sama kita menyanyikan pujian, apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Dengan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Dipeliharanya hidupmu, Tuhan menjagamu. Dan didengarnya doamu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Saya minta kita menyanyikan refnya lagi dengan penuh penghayatan yang lebih dalam. Katakanlah kepada diri masing-masing bahwa Tuhan akan menjaga waktu tenang atau tegang. Ia akan selalu menjaga. Refnya saja, walaupun dengan suara yang lebih lembut, tapi kita bisa mendengarkan. Saya minta kita nyanyikan tanpa alat musik. Kita bisa mendengarkan hanya suara kita sebagai komitmen bagi diri kita sendiri. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Pergilah dan tetaplah pada jalan kasih-Nya, dengan iman di setiap langkah juang dan karya baktimu. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang, serta jadilah pelopor damai sejahtera Allah. Dengan iman, terimalah berkat Tuhan sebagai jaminanmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Majelis serta seluruh anggota jemaat mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Pendeta Yusmaliani Gualangi yang telah melayani kita hari ini, juga majelis yang bertugas, kantoria, tim multimedia serta tim musik, dan semua jemaat yang boleh hadir dalam ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akhiri ibadah kita dengan nyanyian penutup dari Kidung Jemaat 346 ayat 1 dan 2. Tuhan Allah beserta engkau.
beserta Engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali, Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu, Tuhan Allah beserta Engkau. Tuhan Allah beserta Engkau, sayapnya penaunganmu, sabda Kristus santapanmu. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu, Tuhan Allah beserta Engkau. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali dan bersaat teduh. Jemaat Tuhan, demikianlah ibadah kita pada hari ini. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Cek. Shalom Bapak Ibu. Selamat siang.